Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hajamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Gema takbir, tasbih, tahmid dan tahlil menggema di setiap jiwa orang yang beriman, jiwa yang senantiasa berharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa yang senantiasa bersyukur atas seluruh karunia yang senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dari awal Ramadan sampai datang satu Syawal yang mulia ini Allah terima dan Allah ampuni segala kekurangannya. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Idul Fitri yang mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah Idul Fitri dengan judul dua pesan dan pembelajaran dari ibadah Ramadan. Hadirin ma'asyiral Idul Fitri rahimakumullah, Ramadan telah berlalu. Ada rasa bahagia, rasa syukur dengan datangnya bulan satu Syawal ini. Akan tetapi di lubuk hati yang paling dalam kita merasakan kesedihan berpisah dengan Ramadan. Bagaimana tidak sedih? Satu bulan penuh Allah bina kita dalam ibadah Ramadan, siang dengan saumnya, malam dengan qiyamulailnya. Betapa indah bimbingan Allah kepada orang yang beriman. Ibadah di bulan Ramadan tidak ditemukan di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan
kesedihan ini sekaligus kebahagiaan dengan datangnya 1 Syawal menjadi spirit dalam kehidupan kita, mengarungi 11 bulan di luar bulan Ramadan sampai berjumpa lagi di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan dan pembelajaran yang pertama dari ibadah Ramadan adalah urgensi pentingnya tazkiyatun nufus. Selama 1 bulan kita dibina, dididik untuk mampu membersihkan jiwa kita, kolbu dan ruhani kita. Betapa indah di bulan Ramadan kita dididik siangnya dengan saum, menahan haus, dahaga, sekaligus hawa nafsu dan seluruh aspek yang membatalkan ibadah saum kita. Di malam hari sahdu, mendekat kepada Allah dengan tarawih dan qiyamul lail. Itu semua ada maqasid, ada tujuan dan akan berbuah. Buahnya adalah pembersihan jiwa orang yang beriman. Di antara tanda kesempurnaan agama kita, dinul Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terpadunya antara aspek jasmani dan aspek ruhani. 2 aspek ini saling mempengaruhi. Ruhani kita tergantung aspek jasmani kita. Pun demikian, aspek jasmani ini sangat tergantung kepada aspek yang ruhani. Berangkatnya kita dari rumah masing-masing, melangkah kaki, duduk bersimpuh, sahdu, kita memohon ampun kepada Allah di tempat yang mulia ini, karena 2 aspek ini terpenuhi. Aspek jasmani, Allah sehat walafiatkan badan kita, mampu berjalan, mampu duduk dengan sempurna. Itu semua digerakkan bukan hanya aspek sehat saja, tapi ada aspek ruhani, kecintaan, kerinduan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan seluruh aspek jasmani kita hadir di tempat yang mulia ini. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Aspek yang jasmani kita dididik oleh bulan Ramadan. Kita hanya makan dan minum yang halal sekaligus yang thayyib. Pesan ini sekaligus pembelajaran ini harus kita bawa 11 bulan di luar bulan Ramadan. Kita pantang makan, minum, mencari nafkah kecuali yang halal sekaligus yang thayyib. Dalam sebuah kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, dalam hadis yang ke-6 beliau mencatat penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mempengaruhinya aspek makan minum kita. Tergantung apa yang kita makan akan mempengaruhi kolbu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini menyampaikan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas bagi orang yang beriman, tidak samar. Sehingga kejelasan yang halal ini yang menjadi prioritas orang yang beriman. Baik aspek makan termasuk mencari nafkah, hanya yang halal saja. Wa innal harama bayyinun, dan perkara-perkara yang haram pun jelas dan nyata bagi orang yang beriman, sehingga mampu menjauhinya. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara yang halal dan yang haram yang jelas itu ada perkara yang samar, yang subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang subhat, yang samar ini, yang tidak jelas kehalalannya dan keharaman ini, tidak mengetahui kebanyakan umat manusia. Banyak umat manusia terjebak dengan aspek-aspek yang subhat. Maka Rasul menjelaskan, pamanittaqas subuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Maka barang siapa yang menjaga dirinya, takut dirinya jatuh kepada perkara yang subhat, maka sungguh ia telah
menjaga kehormatan agama dan dirinya. Tapi sebaliknya, waman waqa'a subuhat waqa'a bil haram, maka barang siapa yang jatuh kepada perkara subhat, samar, tapi ia terus memakannya, meminumnya, bahkan mencarinya, maka ia terjerumus kepada perkara yang haram. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, maka di penghujung hadis ini, setelah menjelaskan jelasnya perkara yang halal dan jelasnya perkara yang haram dan perkara yang subhat di antara keduanya, Rasul meringkas, ala wa innal fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasada kulluh wa idza fasadat fasadal jasada kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya pada diri manusia, di dalam jasad kita ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik seluruh anggota tubuhnya. Apabila yang segumpal daging ini buruk kualitasnya, maka buruk pula kualitas seluruh tubuhnya. Yang segumpal daging ini dinamai dengan qalb. Bukankah qalbu ini tempat tumbuh suburnya iman? Lalu bagaimana nasib iman kita kalau qalbunya buruk? Qalbu buruk sangat tergantung dari asupan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita cari. Maka dengan pembelajaran dan pesan ibadah Ramadan, mari setiap pribadi kita menjadi pribadi yang cerdas, mampu memilah dan memilih hanya yang halal dan thayyib saja, lalu mengabaikan dan menjauhi diri kita dari perkara yang haram, termasuk yang subhat. Pesan Al-Quran menyeru, seruan yang pertama, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Seruan ini bersifat umum. Hei segenap manusia, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi yang telah Allah sediakan, tapi ingat yang halal dan thayyib saja. Jangan engkau ikuti langkah-langkah bujuk rayu setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Di ayat yang lain lebih khusus lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, makanlah yang telah kami rizkikan kepada kalian, yang thayyib saja. Lalu bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya kepadanya beribadah. Dalam satu kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Sya'rani rahimahullah, yang memuat wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada beliau, ya Ali, wahai Ali, man akalal halala, barang siapa yang makan yang halal saja, apa buahnya? Sopa dinuhu, maka akan bersih suci agamanya. Waraqqa qalbuhu, dan akan menjadi lembut hatinya. Hatinya mudah berzikir kepada Allah, hatinya mudah tersentuh oleh panggilan Allah. Walam yakun lidakwatihi hijabun, bahkan tidak ada hijab bagi doa-doanya. Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, berwasiat juga kepada kita sebagai umat akhir zaman. Fokuslah, carilah rizki-rizki Allah yang halal saja, karena berdampak kepada kualitas agama kita, berdampak kepada kualitas qalbu kita, bahkan berdampak kepada kualitas doa-doa kita. Kalau hari ini, detik ini, kita merasa banyak doa yang belum dikabul oleh Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Lebih baik berburuk sangka kepada diri kita sendiri, curiga kepada diri kita. Bisa jadi ada makanan yang haram pada diri kita. Maka lewat pesan dan pembelajaran Ramadan, mudah-mudahan Allah hanya memberi rezeki yang halal saja.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan wasiatnya, man akala subuhati, maka barang siapa yang memakan makanan yang subhat, istabaha dinuhu, maka akan samar kualitas agamanya, nggak jelas agamanya, dia nggak peduli lagi apakah halal apakah haram, maka akan samar kualitas agamanya. Wa adlama qalbuhu, dan akan gelap hatinya. Ini senada dan selaras dengan pesan Rasulullah dalam kitab Al-Arba'in tadi. Yang subhat akan menyeret kita kepada perkara yang haram dan akan berbuah kualitas agama kita menjadi samar, nggak jelas keislamannya, bahkan akan gelap kualitas qalbunya. Di akhir wasiat Rasul pun menjelaskan, ya Ali, wahai Ali, man akalal harama, barang siapa yang memakan perkara-perkara yang haram, apa dampaknya? Mata qalbuhu, maka akan mati hatinya. Bagaimana bisa tumbuh iman sedangkan mati hatinya? Bagaimana mampu menerima nasihat sedangkan hatinya mati? Wa khaffa dinuhu, dan akan ringan, hina kualitas agamanya. Bahkan wa ja'alallahu hijaban lida'watih, Allah akan menghijab, Allah tidak mendengar, Allah tidak akan mengkabul doa-doanya. Wa du'ufa yakinuhu, dan akan lemah keimanannya. Hadirin, hari ini kita sering mendengar, melihat, menyaksikan fenomena yang menyedihkan. Banyak orang yang murtad, keluar dari agama yang mulia, agama yang benar ini, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk sesuap nasi, hanya untuk sebuah jabatan saja. Bahkan tak sedikit yang katanya backgroundnya seorang ustadz, naudzubillahi min dalik. Ini bisa jadi kemurtadan terjadi di tengah-tengah orang yang beriman karena tidak memperhatikan aspek makan dan minum, termasuk mencari nafkah. Pesan yang pertama, tazkiyatun nufus. Dari Ramadan kita, ternyata pembersihan jiwa sangat tergantung dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita cari di balik rezeki yang Allah sediakan di muka bumi ini. Jiwa kita tidak akan pernah bersih kalau kita makan, minum, mencari nafkah tercampur baur antara yang halal dengan yang haram. Maka alhamdulillah, menutup rangkaian ibadah Ramadan 1 bulan penuh, takbir berkumandang, menjelang sholat id ditegakkan, kita dianjurkan lewat syariat Islam untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini penyempurna ibadah saum sebulan kemarin. Kita sadar banyak kekurangan, banyak kelemahan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, zakatul fitri tuhratun lisaimin minal lagwi warrafasi mut'amatun lil masakin. Zakat fitrah yang ditunaikan oleh para mujaki dengan keikhlasan dan kejujuran. Kalau kita jujur, bukan hanya zakat fitrah, zakat diri kita, harta kita, nisabnya, hawalnya, kita tunaikan zakatnya. Ternyata zakat fitrah itu tuhratun lisaimin, pembersih, penyuci jiwa orang yang beriman dari perbuatan sia-sia dan perbuatan buruk selama puasa di bulan Ramadan kemarin, dan menjadi makanan penggembira bagi orang-orang yang miskin. Mudah-mudahan kita mampu menunaikan zakat fitrah tadi dengan sempurna, dan Allah sempurnakan kembali kepada Idul Fitri di hari yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan yang kedua sekaligus pembelajaran dari ibadah Ramadan untuk kita, urgensi ittihadul ummah, persatuan dan kesatuan umat Islam. Ini harus kita wujudkan sepanjang hidup kita.
selama ruh ada di dalam jasad kita, spirit ittihadul ummah, persatuan dan kesatuan umat Islam yang dibalut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, ini harus menjadi spirit hidup kita. Tidak lagi melihat pakaiannya yang berbeda-beda, tidak lagi melihat manhaj dan madhabnya yang berbeda, tapi yang dilihat adalah kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang menjadi perekat persaudaraan sesama umat Islam. Jangan lagi ada perbedaan lalu dijadikan permusuhan di antara kita. Berbeda di dalam furu'iyah, Rasul menyampaikan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan dalam hal furu', dalam hal kaifiyat, itu menjadi rahmat, menjadi tanda betapa mulianya agama ini. Bukankah kita diberikan pembelajaran selama 1 bulan di bulan Ramadan, imsak di waktu yang sama, berbuka di waktu yang sama, ibadahnya sama, siang berpuasa, malam tarawih, malam qiyamul lail, di bulan yang sama, berakhir di hari yang sama hari ini. Kesamaan demi kesamaan ini harus mampu menyatukan hati kita sesama umat Islam. Kita sering bersedih hati dan menyesali di belahan dunia sana masih ada umat Islam yang terdolim. Bahkan tetangga kita masih ada umat Islam yang generasi mudanya, anak-anaknya terlantar, tidak sekolah, tidak pesantren. Lewat spirit Ramadan, pesan dan pembelajaran, kita harus lebih memperhatikan sesama umat Islam. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadis yang begitu indah, masalul mu'minina bi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasad, perumpamaan yang indah bagi setiap mukmin dalam hal sikap saling menyayangi, saling mencintai, saling melindungi, kamasalil jasad, seperti tubuh yang satu. Idastaka minhu adwun tada'a sairu jasadi, apabila satu anggota tubuhnya sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan sakit, bisahari wal huma, dengan tidak bisa nyenyak tidur dan demam yang tinggi. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah, kesatuan atas dasar persaudaraan umat Islam ini, innamal mu'minuna ikhwah, ini yang menjadi potensi dan kekuatan umat Islam supaya bangkit di akhir zaman. Kuntum khairu ummat, kalian adalah umat terbaik dibandingkan dengan umat yang lain. Ini harus menjadi target kita. Jangan sampai kita lemah. Di antara penyakit yang mendera umat Islam ini dan melemahkan persatuan dan persaudaraan umat, ketika umat Islam jatuh kepada penyakit wahan, penyakit yang sangat mematikan dan melemahkan. Rasulullah 14 abad lampau mengingatkan kita, yusikul ummamu an tada'alaikum kama tada'akalatu ila asqatiha. Hampir saja umat-umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain menghancurkan kalian dari segala arah, dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, dari aspek ekonomi, budaya, politik. Umat Islam ditekan hari ini seperti nasib makanan di atas meja hidangan, diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Bagaimana nasib makanan itu? Diacak-acak, dicampakkan, diinjak-injak, dipermainkan. Lihat saudara kita di Palestina sedang sholat tarawih, diganggu, didolimi, diusir, bahkan Masjid Al-Aqsa yang kita muliakan dihinakan, naudzubillahi min dzalik. Kenapa Bani Israel berani? Karena melihat umat Islam tercerai-berai. Maka salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yauma idin, wahai Rasulullah, apakah kondisi kami waktu itu
tercerai-berai, seperti nasib makanan diperebutkan oleh orang lapar karena jumlah kami sedikit. Maka Rasulullah membantah, bal antum yauma idin kasirun. Tidak, justru jumlah kalian kasirun, mayoritas pada hari itu. Akan tetapi mayoritas kalian gusaun kagusa isain, banyak tapi centang perenang, seperti buih di lautan, seperti sampah yang mengalir di kali yang deras, terus mengikuti aliran air itu tanpa jelas nasibnya, tidak ada kekuatan. Kenapa itu terjadi? Walanangzi annallah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah telah mencabut di dada orang-orang yang memusuhi kalian rasa gentar terhadap kalian, wahai orang yang beriman. Umat Islam pada saat itu haibahnya hilang, sehingga orang-orang kafirin, musyrikin, munafikin berani menginjak-injak harga diri umat Islam. Walayak dipanna fi qulubikumul wahan, dan di hati kalian terjangkit penyakit wahan. Hilang haibah karena hati kita terjangkit virus yang mematikan. Itulah penyakit wahan. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, wa mal wahan, apa gerangan penyakit wahan ini? Rasul menjelaskan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan yang melemahkan sekaligus mematikan umat Islam di akhir zaman ini adalah teramat cinta, tergila-gila dengan dunia, jabatan, segala-galanya, kekayaan diperebutkan. Alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir. Kita diingatkan dalam surah At-Takasur, telah melalaikan, telah mencelakakan kalian at-takasur, berlomba-lomba meraih dunia. Wa karahiyatul maut, kalau sudah cinta dunia, takut dengan kematian, takut berjuang untuk membela agama Allah yang mulia ini, takut kehilangan jabatannya, takut berkurang hartanya, bahkan takut kehilangan nyawanya. Bukankah kita melihat era keemasan Islam di zaman sahabat, di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya cukup waktu 23 tahun saja Fathum Makkah. Di tahun ke-7 Hijriah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Allah berikan kemenangan bagi Rasulullah dan para sahabat, karena di hati para sahabat tidak ada yang namanya hubud dunia. Sayyidina Utsman ahli niaga, ahli berdagang lintas negara, siangnya memaksimalkan diri meraih karunia Allah yang halal. Tapi setelah didapat, dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya, cukup di genggaman tangannya saja, sehingga ia mampu bersedekah, sehingga ia mampu infak fisabilillah. Kita merindukan pribadi-pribadi jiwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan dua pesan sekaligus pembelajaran ibadah Ramadan, kita menjadi umat Islam yang jiwanya kembali fitri, kepada fitrah ruhani, jiwa yang rindu kepada Allah dan mampu menyikapi kehidupan dunia hanya sarana ibadah semata, bukan tujuan segala-galanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi suhbati su'ada wa aqada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, di penghujung khutbah ini mari sama-sama kita istihlal, istirdo di antara sesama kita. Kita lepas, kita minta halalnya, kita minta maaf sekaligus memberi maaf dan saling ridho atas apa yang sudah terjadi di antara kita. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa taqabbal ya karim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La